Nantinya Richard Eliezer ini akan ditempatkan di lapas setelah putusan inkrah. Ini tentu yang penting adalah soal keamanannya gitu, karena dia juga salah satu justice kolaborator yang ada di bawah LPSK meskipun nanti sudah lepas dari LPSK. Kita lihat kalaupun seandainya diterima kembali sebagai bagian keluarga besar Polri, tentu harus ada penjagaan yang cukup ketat ya terkait dengan keberadaan daripada Richard Eliezer di dalam kesatuan. Kemarin anggota LPSK menawarkan untuk Kapolri supaya bisa ditempatkan di LPSK sendiri, karena di LPSK sendiri Richard Eliezer sudah banyak kenal ya dengan teman-temannya di sana dan lebih safe, karena walaupun tidak dalam perlindungan LPSK, tapi paling tidak LPSK sudah berapa kali melakukan proteksi ya terhadap Richard Eliezer. Atau juga saya kira Richard Eliezer juga bisa dalam konteks ini mendapatkan tempat ya yang lebih aman lagi. Dalam konteks ini adalah dalam perlindungan atasan yang memang tidak ada dalam kesatuan yang lingkup Ferdy Sambo gitu ya, dalam propam gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Memang kalau saya jujur juga mengatakan di mana aja bisa terjadi ya terhadap kalau memang diinginkan untuk melakukan suatu perbuatan jahat ya. Tapi paling tidak kan kita minimum kan begitu kan. Nah, kalau saya sarankan penugasannya di daerah asalnya saja, nggak usah di Jakarta begitu. Jadi dia lebih secure, lebih aman. Contohnya dia penugasannya disampaikan di Manado gitu, karena dia berasal dari Manado. Mungkin di sana merasa lebih nyaman, lebih tentram, dan dia banyak yang melindungi saudara-saudara ataupun rekan-rekannya begitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan, bisa ke LPSK atau ditempatkan di daerah asalnya, begitu Mbak. Ini sebenarnya kalau LPSK itu memang kalau putusan vonisnya sudah inkrah mereka akan lepas ya Bang ya berarti? Memang di Indonesia itu dalam lingkup perlindungan itu kan hanya perlindungan dia sebagai saksi dan korban. Tapi kalau sudah nggak menjadi saksi lagi kan nggak ada lagi status saksi, berarti otomatis penugasan perlindungannya tidak dilakukan karena kedudukannya bukan saksi. Kecuali kalau masih berjalan dia menjadi saksi bagi suatu perbuatan pidana yang sama ya. Contohnya, nah pertanyaannya ini apakah dia bisa menjadi statusnya masih saksi lagi nggak dengan kasus Ferdy Sambo yang melakukan banding ini ya. Nah itu kan apakah keterangannya masih sebagai saksi, masih bisa dinyatakan sebagai saksi atau bukan. Nah seharusnya kalau nanti dalam konteks judek fakti ya, dalam konteks ini kan judek fakti kalau banding, bukan judek juris. Jadi masih ada kemungkinan juga diminta keterangan. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya, harusnya kedudukan status saksinya masih melekat. Karena kemungkinan bisa saja suatu ketika dalam hakim di peradilan tinggi masih bisa meminta dia untuk menjadi keterangan sebagai saksi kalau ada kurang, ada diperlukan begitu, dimungkinkan begitu. Karena dia masih judek fakti, masih bisa memeriksa fakta-fakta hukum ulang begitu ya, bukan judek juris. Kecuali kalau kasasi, dia nggak boleh lagi memeriksa saksi, hanya penerapan hukum. Sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae, ada 8 ini yaitu 1 saudara MS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian 5-nya, yang pertama atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC ini hadir, kemudian Ibtu JA juga kondisi sakit, kemudian Ibda AM dan Ibda S. Jadi untuk
Ibda AM dan Ibda S hadir. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3, sisanya dibacakan. Ya, saudara, bisa kami informasikan bahwa ada 8 orang yang menjadi saksi dalam sidang Komite Kode Etik Polri atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Barada Eliezer di Mabes Polri hari ini. 3 di antaranya yang dihadirkan sebagai saksi ini adalah Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Namun ketiganya bisa dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan ini tidak hadir karena masalah perizinan. Meski demikian, keterangan dari ketiganya, yakni keterangan dari Verdi Sambo, keterangan dari Ricky Rizal, dan keterangan dari Kuat Ma'ruf terkait sidang etik Barada Eliezer akan dibacakan pada hari ini lantaran sudah dituangkan dalam sebuah tulisan. Selain 3 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, bahwa memang 5 saksi lain, yakni Kombes EBB, kemudian AKP DC, Ibtu JA, dan Ibda AM, serta Ibda S, yang juga rencananya hadir sebagai saksi. Namun yang hadir atau bisa secara langsung untuk ada dalam ruang sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer ini hanya 3 orang saja, saudara, yakni AKP DC, Ibda AM, dan juga Ibda S. Sementara yang lainnya akan dibacakan, yakni Kombes EBB, kemudian Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ricky Rizal sendiri juga belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri seusai vonis yang dijatuhkan, namun maksud saya adalah Ricky Rizal ini memang masih melakukan tahap hukum lanjutan, yakni dengan mengajukan banding dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim 12 tahun penjara. Hari ini rencananya sidang kode etik atau sidang Komisi Kode Etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer akan langsung diumumkan pada sore hari ini. Terkait saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik ini, sebelumnya telah disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengatakan bahwa 8 orang saksi harusnya hadir. Namun hanya 3 orang yang kemudian dikonfirmasi untuk bisa datang ke ruang sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Dalam sidang kode etik hari ini, saudara, hadir pula Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas atau Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti ini hadir sebagai pengawas eksternal. Adapun yang bisa kami konfirmasi bahwa sidang KKEP ini berlangsung secara tertutup, sehingga kami memang tidak bisa menampilkan secara utuh bagaimana jalannya persidangan kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Namun dari visual yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini atau bagaimana kondisi saat sidang kode etik yang sampai saat ini masih terus dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Tadi sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, ini Barada Richard Eliezer memang sudah tiba di ruang persidangan kode etik. Ia tampak mengenakan seragam polisi lengkap. Ini tampak berbeda, saudara, lantaran biasanya Barada Richard Eliezer ini yang muncul di media adalah mengenakan setelan sipil seusai terseret kasus hukum terkait pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun hari ini Barada Richard Eliezer
tampil atau hadir dengan mengenakan seragam polisi lengkap. Ada setidaknya 3 ketua atau 3 majelis hakim yang hadir atau yang memimpin jalannya sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer pada hari ini. Ketiganya ini merupakan pejabat kepolisian berpangkat kombes yang memimpin sebagai ketua majelis hakim atau ketua hakim